sebagai fadilah adzan. Qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u wa krunguake nida al muadzin ing adzane wong kang adzan sapa jinnun jin wala insun lan ora manungsa wala syai'un rasmi langit syahida nyakseni atau dadi saksi apa adzan lahu kedue wong kedue jin dan manungsa tadi yaumal kiamat yang dalam dina kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tum nalikane krungu sapa sira an-nidaa ing adzan faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh misla ma ing sepadane barang yaqulu kang ngucap sapa al-muadzin kang adzan. Ketika kamu mendengar adzan jangan bicara. Syariatnya manusia yang memanggil lewat lafaz-lafaz adzan, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Kamu ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa dzalika lan utai mengkono iku mahbubun den sunnahaken. Mahbubun den demeni den cintai mustahabun den sunnahake illa fil hayalatain angin ing dalam lafaz hayalah loro. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Paena moko setune wong iku ya kudu ngucap sapa wong fi ma ing dalam hayalah loro la haula wala quwwata illa billah. Ini kamu ajarkan, kamu latih ke santri-santri yang baru sehingga mumpung dari awal tidak terbiasa ngomong dari adzan mana tak ngecapak TV mana tak baca TV. Ada orang adzan khusyuk mendengarkan, menikmati, kemudian mengikuti, dan itu sangat penting, makanya dibahas di sini. Wa fi qaulihi qad qamatis shalah wa fi qaulihi lan ing dalam ucapan muadzin qad qamatis shalah, artinya ketika seseorang sudah iqamah akan sampai pada lafaz qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Aqama Allahu wa adzan. Aqama muga-muga jejegake ha ing salat sapa Allah. Allah wa adzan lan ngelanggengake sapa Allah mudah-mudahan Allah ngelanggengake. Mudah-mudahan Allah menjadikannya dia istiqomah terus menerus dalam melakukan sholat. Wa fit taswib lan ing dalam lafaz taswib. Apa itu taswib? Ai kaunil muadzinil fajri as-shalatu khairum minan naum. Ai tegese kauli muadzinil fajr kuna mane wong kang adzan fajar ngucap as-shalatu khairum minan naumi ing lafaz as-shalatu khairum minan naum. Ketika seorang muadzin di waktu salat fajar mengatakan as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum, maka jawabannya sodakta wa barorta. Ada yang baca wa barirta. Sodakta bener sapa sira wa barirta lan bagus sapa sira. Bener kamu, apa yang kamu katakan itu benar, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Cuma di Indonesia itu karena memang
mendapatkannya naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Jadi tidurnya yang panjang, jogo sopu malah. Ya. Kalau di Saudi itu pendek, naumnya pendek. Salatu khairum minan naum. Sehingga tidurnya sedikit, jagai gampang. Bahkan sebelum subuh itu masjid sudah penuh. Jadi kamu kalau haji, kamu kalau umroh, adzan kamu berangkat, ini halaman jauh. Bukan halaman pas masjid, bukan halaman jauh. Jadi halaman yang nyambung ke halaman masjid. Jadi kalau ingin masuk ke masjid itu sebelum waktu tiba 1 jam baru berangkat. 1 jam sebelum adzan zuhur berangkat. 1 jam sebelum adzan maghrib berangkat. Baru beliin demi adzan. Kalau kamu kan demi adzan. Adzan kita santai. Wa indal faragi yaqul, wa indal faragi lan nalikane rampung sapa wong yaqul moko ngucap sapa wong, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Ada yang menggunakan lafaz ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamman mahmudan allati wa'ata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa itu tawassul. Ini di antara dalil tawassul. Nabi berdoa seperti itu. Setiap selesai adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, Allahumma Allah rabba hadhihi da'wati, pangerane ikilah donga at-tammati kang sempurna, wassalati lan salat al-qa'imati kang jejeg, ati maringono panjenengan, nekanono panjenengan, awiyo panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad al-wasilah ing wasilah ing perantara. Ada mengatakan wasilah itu adalah derajat yang luhur, wal fadilah lan keutamaan, wa ba'asna ngutus panjenengan ing Nabi maqaman mahmudan, maqaman makom kedudukan mahmudan kang den puji, alladzi wa'atahu alladzi wa'atakan sampun janji panjenengan we kanjeng Nabi. Nabi besok di akhirat itu akan berada di tempat yang paling tinggi di surga, tempat paling tinggi, paling mulia, itu baginda Rasul. Karena memang beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, khairul anam, sebaik-baiknya manusia, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul wujud. Gustine perkara sing ngono, wa sababul wujud, yang menjadi penyebab adanya semuanya ini. Nah, itu yang terkait dengan adat. Beberapa hal itu yang pokok-pokok ketika kita mendengar adat ikuti. Kecuali dalam hayy alah loro, ketika hayy alah diucapkan oleh seorang muadzin, maka kita membaca menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika muadzin itu iqamah dan sampai pada qad qamatis shalah, maka kita ucapkan aqamahallahu wa adamaha. Ketika muadzin itu sampai pada lafaz tasbih as-salatu khairum minan naum, kita jawab shadaqta wa barirta wa ana dzalika minasyahidin. Ada baca shadaqta wa bararta. Fadilatul maktubati utawi iku fadilah maktubah, wallahu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kasabane salat iku kanan ana apa salat alal mukminin ing atase mukmin kabeh iku kitaban, dadi kitab, dadi ketentuan, dadi kewajiban mau putar kang den waktoni, kang den tentokake waktune mau putar. Jadi kewajiban yang telah ditentukan waktunya.
Artinya apa? Kita jangan lepas dari waktu itu. Jangan sampai sholat di luar waktu, ketinggalan waktu. Karena di antara hikmah sholat itu mengajak kita disiplin, ngajarin kita disiplin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. As-shalawatu utawi pira-pira salat lan khamsu kang lima wal jum'atu lan utawi Jumat lan Jumati maring Jumat iku kafaratun dadi paling lebur, dadi penghapus, dadi penghancur, jadi setep lima maring barang bainahuna antarane sholat dan antara Jumat dan Jumat majtunibat selagine den doi opo al-kabairu pira-pira dosa gede. Kalau sudah dikatakan selain, berarti yang diampuni oleh Allah dengan sholat dari sholat ke sholat, kemudian dari Jumat ke Jumat itu adalah dosa-dosa yang biasa, dosa-dosa yang bukan termasuk dosa besar. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam wasu'ila lan tentakoni sapa sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu ayyul a'mali utawi ndi kelakuan afdalu kang kowe utama. Pekerjaan apa yang lebih baik, yang lebih utama? Maka maka dawuh sapa Nabi as-shalatu li waqtiha. As-shalatu salat li waqtiha ing dalem waktune salat. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul idza hadaratis shalatu qumu ila narikum allati au qad tumuha fa'atfi'uha idza hadarat alikane teko apa salat qumu mongko ngene sapa sira ila narikum mari kedene ira allati au qad tumu kang bondo mugi sapa sira ing gene fatfi'u moko matenono sapa sira ing gene. Ya itu banyak hati. Kalau zaman sekarang itu yang mungkin kompor ya, atau hal-hal yang lain lah yang berkaitan dengan aktivitas sekiranya membahayakan, nah, maka matikan dulu. Ketika sholat dengan dimulai pengemudi kompor, pakai kompor. Kenapa? Allahu Akbar. Aduh, kompor kita pakai. Aduh, enggak kesalahan. Aduh, aku dibongkar dulu. Artinya ketika kita melakukan sholat agar memang betul-betul terbebas dari aktivitas duniawi, lepas, tinggalkan semuanya. Pikiran harus kosong dari hal-hal apapun. Kosongkan, satukan pikiran, jiwa dan raga menyatu. Sholatnya anggota badannya anteng tenang, tidak melakukan hal-hal yang bukan kegiatan sholat. Hatinya khusyuk, huduk, tawaddu kepada Allah. Hudurul qalb, hadir, hatinya sadar kalau kita dalam keadaan sholat. Fadilatu itmamil arkanu utawi fadilai nyampurnake rukun dilakukan dengan sempurna. Jangan buru aja. Siapa kerabat? Sholat harus lebih anteng, lebih tenang. Jangan karena baru selesai dari Ramadan bisa ngimami sholat tarawih santak waktu umat atau santak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau santan mat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahaya.
Kalau sholat terlalu cepat, yang sholat harus pakai helm. Ini ya. Kenapa? Takut jatuh, tabrakan jatuh, gegar otak. Dia harus pakai pengaman. Ngemput sekali. Mau kemana? Dan santai, dinikmati. Laksanakan dengan baik. Tak usah keburu lah, keburu damai. Qala sallallahu alaihi wasallam qala wisdahu. Sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusu'aha harajat wa hiya bayda'u mus. Man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa wong sholatan lawan sholat di waktu hamaring waktune sholat wasbago lan nyampurnake sapa wong wuduha ing wuduhe sholat wa atamalan nyampurnake sapa wong ruku'aha ing ruku'e sholat. Wudunya kapan? Wudu itu penting sebab wudu itu adalah miftahus sholat. Jadi wudu itu adalah pintunya sholat, kuncinya sholat. Mun wudu kena bener, nah sekarang tergantung sholatnya. Tapi kalau sudah wudunya tidak bener, walaupun sholatnya bener, ada nilainya. Karena ini penting. Wa tamalan nyampurnake sapa wong ruku'aha ing ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat wa husnaha lan husne salat. Urijat pokok dan unggah bisa dibaca arojat ya tergantung yang baca. Kalau baca arojat mau munggah apa salat atau urijat sing unggah ke apa salat wa ya salat iku baydong putih musdiratan turhani mencorong bersinar. Aku mengucap sopo sholat. Ketika sholat itu kamu lakukan pas dalam waktunya, ya pas. Kemudian wudu kamu sempurna, ruku kamu sempurna, sujudnya sempurna, ada khusyuk di dalam sholat itu, maka sholat itu naik berupa sinar atau dinaikkan berupa sinar yang putih bersinar, kemudian mengucapkan lafaz hafidhakallah kama hafidtani. Hafidha muga-muga ngrekso kaing sira sapa Allah kama barak hafidta kang wis ngrekso sapa sira ning ingsun. Jadi sholat itu sebenarnya sudah akan cukup dengan sholat yang sempurna, itu sudah menjadi benteng. Ketika kita bisa menjaga sholatnya, maka kita pun akan dijaga oleh Allah. Dapat barokah doanya sholat. Dan sholat mendoakan kita. Mantur bani raksa, karena bani raksa sekok yang sholat. Mantur bani raksa, karena bani selamat sekok. Mantur bani selamat. Nah, sebaliknya sekarang gua man sholat sholatan di ghairi waqtiha. Ini perhatian ini. Di dalam Islam itu ada dua yang bersebelahan. Apa? Ada namanya janji, ya. Ada al-wa'du, ada ancaman al-wa'id namanya. Jadi dari satu sisi ini adalah janji Allah bagi orang yang memelihara menjaga salat. Dari sisi lain juga ada ancamannya. Wa man shalla sholatan di ghairi waqtiha wa man lan utawi sapane wong salat kang salat sapa wong salatan lawan salat di ghairi waqtiha. Kedua saliyane waktu salat artinya lepas dari waktu yang ada. Walam yusbik lan ora nyampurnake sapa wong wudu'a ing wudu'e wong
salah lepas dari sholatnya, dari waktunya, wudu tak sempurna. Biasa kan dari ojek. Maka yang paling bagus itu sebelum datang waktu sholat kamu siap wudu. Kalau nunggu adzan baru wudu ada, nanti bisa jadi wudunya tergesa-gesa, wudunya tidak sempurna. Jadi biasakan sebelum datang waktu itu adalah kita sudah dalam keadaan punya wudu. Ya 10 menit, 15 menit menunggu adzan, kamu selingi dalam hati banyak istighfar, banyak sholawat, banyak berzikir. Udah nanti kita dapat pahala, kita punya tabungan pahala banyak tanpa kamu sadari, rekan-rekan, karena sudah jadi kebiasaan. Walam yutimma lan ora nyampurnake sapa wong ruku'a ing ruku'e salat wala sujuda lan ora ing sujude salat wala khusu'a lan ora ing khusu'e salat murijat mokoten unggah ka salat wa ya utawi salat iku saudau irang mudliman tutur petang takulu ngucap doya Allah kama doya tani doya, muga-muga nyak-nyakno kaing sira sapa Allah kama apa barang doya takang wis nyak-nyake sapa sira ni ingsun. Mudah-mudahan Allah meremehkan kamu karena kau telah meremehkan aku. Mudah-mudahan Allah meringankan kamu, menghinakan kamu karena kau telah menghina aku. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu karena kau telah menyia-nyiakan aku. Nah, begitu. Itu aki oleh salat. Alhamdulillah kan. Ayo belajar bertempat. Hatta idza kana saya tanya kau idza kana nalikan ono apa salat haitsu syaa. Ya kira-kira kersa sapa Allah. Lufat maka den lepit apa salat kama barang yulafu kang den lepit apa as-saubul khaliqu as-saubu klambi al-khaliqu kang komoh kotor ayo grabu maka den apa diribu maka lagi sapa Allah biha lawan salat wajhahu ing wajahe wa atau bayu darabu biha wajhu boleh ayo darabu maka den pukul dia kelawan sholat apa wajum aja wong. Ketika seseorang itu sholat tak karu-karuan maka dilipat, dilepit sholatnya itu sebagaimana orang melipat baju kotor. Pahaya temaki kemuan, baju kita tepak. Blam. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sholat ini terima. Selalu belajar untuk menyempurnakan sholat, belajar khusyuk, belajar wudu. Kita ini masih sama-sama belajar khusyuk masih belum ketemu dengan khusyuk, belajar wudu masih belum ketemu dengan wudu, belajar hudur kita masih sering kehilangan kesadaran di dalam sholat, masih kemana-mana.